Salam Tuhan beserta kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku, santapan kehidupan, santapan yang membawa kita kepada keselamatan. Saudara-saudari, kita kembali mendengarkan firman Tuhan hari ini dan Injil yang akan kita dengar atau firman Tuhan yang akan kita dengar, kita ambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkannya dan merenungkannya di dalam hidup kita. Inilah Injil suci menurut Markus. Kemudian beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukanlah pikiranmu, kehendakku bukanlah kehendakmu. Mungkin itu kata-kata yang bisa disematkan atau bisa menjadi inti dari percakapan Yesus dan Petrus hari ini atau dengan murid-muridnya. Banyak orang mengenali Yesus. Banyak orang tahu Yesus. Tetapi pengetahuan tentang Yesus berbeda-beda. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan para nabi. Namun, ada juga yang mengatakan Mesias, yaitu para murid sendiri dalam diri Petrus. Tentu ketenaran popularitas Yesus menjadi atau memberikan suatu pemahaman bagi orang banyak, seolah-olah bahwa Yesus itu Elia, Yesus itu Yohanes Pembaptis atau seorang nabi. Tetapi di sini ada satu penekanan khusus yang disampaikan oleh Petrus. Engkau adalah Mesias. Tentu Mesias ini berbeda dari Yohanes Pembaptis, Elia atau nabi yang lain. Jikalau mereka yang disebutkan hari ini adalah orang-orang yang memang nabi-nabi besar yang sudah ada sebelum Yesus ataupun saat bersama Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis dan mungkin juga nabi-nabi lain. Tetapi kebesaran mereka tidak bisa disamakan dengan kebesaran Sang Mesias. Ada satu penekanan yang membedakan antara kenabian mereka dan kenabian Yesus. Jikalau mereka diutus Allah untuk menyampaikan pesan Allah, Yesus juga adalah utusan Bapa yang untuk menyampaikan pesan Bapa. Tetapi Yesus menjadi korban bagi penyelidikan dosa manusia. Sehingga Mesias adalah seorang penebus. Seseorang yang akan memberikan dirinya untuk menyelamatkan dunia. Seseorang yang memberikan nyawanya bagi keselamatan banyak orang. Itulah yang membedakan Yesus sang nabi dengan dengan nabi-nabi yang lain. Saudara-saudari, kita bisa melihat bagaimana proses kenabian Yesus sebagai seorang Mesias. Ia menanggung banyak penderitaan, ia ditolak, ia dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Dan hal ini tidak terjadi dalam diri para nabi sebelum itu. Mungkin mereka dibunuh
mereka mengalami penderitaan, tetapi mereka tidak bisa melakukan hal yang sama seperti Yesus, yaitu Allah yang memberikan keselamatan bagi manusia, dan ia bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga untuk mengalahkan maut, mengalahkan kekuatan iblis. Saudara-saudari, di sini menjadi satu pembelajaran bagi kita bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang menyelamatkan, yang datang membawa kita kepada kesatuan dengan Bapa. Ia menyucikan kita, ia menguduskan kita. Maka panggilan hidup kita hari ini adalah untuk datang kepada Sang Mesias, untuk percaya kepada Sang Mesias, dan untuk mengambil bagian di dalam rancangan, pikiran, dan rencana Sang Mesias. Mungkin Petrus tidak mengerti apa yang menjadi rancangan Yesus, atau rancangan Bapa, atau rancangan Allah. Tapi saat ini, Yesus sudah mengingatkan kita bahwa rancangan Allah dalam diri Kristus telah dinyatakan kepada dunia, bahwa ia telah mati dan memberikan keselamatan bagi manusia. Maka setiap orang yang menerima Yesus, dibaptis, lalu mengikuti Yesus dan tinggal di dalam rancangan dan kehendak Allah, maka ia juga memperoleh keselamatan yang sama. Saudara-saudari, pertanyaan mendasar dalam Injil hari ini, siapakah Yesus bagi kalian di dalam hidupmu? Apa yang telah Anda wartakan sebagai Yesus yang Anda imani? Kesaksian hidup apa yang menjadi ciri khas Yesus Sang Mesias bagi Anda dan bagi sesama? Semoga Tuhan yang telah menguduskan dan menyelamatkan kita akan selalu memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.